Ya, kita mulai pada gangguan selanjutnya, yaitu gangguan somatoform. Jadi, ciri khas dari gangguan ini, kalau teman-teman bingung, pokoknya yang termasuk dalam rumpun gangguan ini adalah ketika klien ada mengatakan atau merasa mengalami sesuatu, padahal itu tidak ada. Mengalami merasa ada rasa sakit di bagian tertentu, padahal tidak ada. Mengalami merasa lumpuh, padahal tidak ada. Yakin bahwa dirinya sakit tertentu, padahal tidak ada. Itu salah satu rumpun dari gangguan somatroform. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya banyak jenis-jenis gangguan somatoform. 4 hal ini sekali lagi ini hanya adalah gangguan-gangguan yang wajib teman-teman pahami untuk perkuliahan psikopatologi. Tapi gangguan yang lain seperti hipokondriasis kan juga bagian dari gangguan somatoform yang merasa punya satu penyakit parah tertentu padahal setelah dicek medis tidak ada apa-apa misalnya. Nah, itu bagian dari gangguan mental yang termasuk gangguan somatoform yang teman-teman baik untuk tahu, tapi 4 hal ini adalah hal yang teman-teman harus tahu. Pertama adalah gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi lebih kepada perasaan bahwa dirinya ada gangguan yang dialami di fisik tapi nggak ada apa-apa, bukan seperti hipokondriasis yang yakin kalau dia misalnya sakit kanker gitu, nggak mention ke kankernya, tapi biasanya dia merasa ada rasa sakit tertentu, ada gangguan di bahunya, ada gangguan di kepalanya, ada gangguan di bagian-bagian tertentunya seperti itu, tapi setelah dicek medis nggak ada apa-apa. Biasanya itu dirujuk ke psikolog. Seperti itu gangguan somatisasi. Yang kedua, konversi. Ini jarang terjadi, tapi perlu disampaikan karena memang ada di subbab psikologi abnormal. Jadi gangguan konversi ini adalah gangguan yang ditandai ketika klien merasa indranya sebagian lumpuh gitu. Jadi dia merasa aku nggak bisa gerak sama sekali, aku nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa berdiri sama sekali, seperti itu. Biasanya kalau di masyarakat ini dikaitkan dengan spiritual, ada kiriman, ada tempelan goib yang seperti itu yang termasuk dari gangguan konversi. Jadi dia merasa sistem indranya lumpuh. Kemudian gangguan amnesia disosiatif. Nah, ini ditandai dengan menghilangnya memori, bisa sebagian bisa seluruhnya, tapi bedanya dengan amnesia yang medis adalah nggak, fungsi kognitifnya nggak ikut menurun. Jadi kalau misalnya amnesia yang medis itu fungsi kognitifnya pasti menurun. Ada faktor-faktor medis lain yang mengikuti. Tapi kalau misalnya psikologis, amnesia disosiatif itu dia lupa, dia merasa lupa dan dia nggak bisa mengingat apa-apa. Tapi ketika dicek fungsi kognitifnya masih baik. Itu ada kemungkinan amnesiasnya dari faktor psikologis, maka disebut amnesia disosiatif. Kemudian disosiatif identitas atau kepribadian ganda. Jadi ini tuh seperti kayak seseorang, kita menemui seseorang si A menggunakan rok yang feminim, kemudian dandan yang rapi, terus dia merasa bahwa diri dia namanya adalah Ana misalnya, seperti itu. Dia memperkenalkan diri ke kita, tapi pada waktu hari berikutnya ketika dia datang lagi, dia atau kita ketemu dengan beliau, dia mungkin memperkenalkan dirinya dengan nama lain dan dengan tampilan yang lain, misalnya tomboy atau dengan identik dengan profesi tertentu misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan gangguan disosiasi identitas. Jadi bukan gangguan kepribadian, bukan, tapi perilakunya seperti memiliki kepribadian ganda. Kadang dia menjadi si A, kemudian suatu waktu dia menjadi si B, waktu lain dia menjadi si C. Sehingga kadang kita nggak bisa membedakan nih sebenarnya yang benar dia tuh siapa, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan disosiatif identitas. Dan orang dengan gangguan disosiatif identitas ini benar-benar nggak bisa kita bilang dia bohong, karena benar-benar perfect sekali penampilannya atau bagaimana dia menampilkan diri untuk menjadi pribadi seperti itu, seolah-olah itu memang dia, tapi di kemudian hari kita dibingungkan, loh kok beda lagi, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan gangguan disosiatif identitas. Sekali lagi, ini tidak termasuk dari rumpun gangguan kepribadian, beda. Jadi kalau identiknya gangguan somatoform itu apa, kasarnya atau mudahnya kita bilang kliennya seperti ngaku-ngaku, tapi ketika dicek secara objektifnya atau medisnya itu nggak ada hal itu, gitu. Itu yang biasanya identik atau khasnya somatoform.
Tapi semoga penjelasan saya bisa dipahami teman-teman dan semoga membantu teman-teman untuk menyelesaikan UTS. Sekian dari saya tentang gangguan somatoform. Sebenarnya mungkin kalau misalnya ini sesi perkuliahan yang panjang atau 3 sesi, mungkin akan banyak penjelasan tentang gangguan somatoform. Tapi karena ini hanya ringkasan menuju UTS, jadi saya hanya akan bahas sekilas-sekilas atau hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui tentang gangguan somatoform. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.